Tak mulai record. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 3 akan sedikit menjelaskan tentang diskusi yang kami bahas, yakni tentang new service development. Anggota dari kelompok kami yakni Vigario Krishna Pradana NIM 305, saya sendiri Alfian Fauza NIM 315 dan Alvan Al-Hisam NIM 317. Selanjutnya, new service development. Lanjut. Dalam tahap pengembangan layanan baru, ide-ide baru sering dan konsep-konsep pemenang dikembangkan dan diuji kelayakannya. Konsep yang lolos dari rintangan pengembangan kemudian dipertimbangkan dalam tahap analisis untuk menentukan potensinya sebagai dari usaha bisnis yang menggunakan setelah otoritas proyek, konsep yang berhasil pindah ke fase desain. Banyak waktu dan uang yang dihabiskan dalam desain untuk membuat yang baru, dalam arti produk baru, dan proses layanan yang dapat diuji di lapangan dengan pelatihan brownsel dan sesuai dengan kampanye pemasaran di kota atau wilayah tertentu. Akhirnya, layanan yang baru yang terbukti diberikan sebuah peluncuran penuh yang dapat tersedia secara nasional atau di seluruh dunia. Proses NST didorong oleh Ambler Team yang lintas fungsi alat seperti speedset dan konteks organisasi yang mencakup budaya menerima inovasi. Lanjut. New Service Development. Produk layanan terdiri dari orang, sistem, dan teknologi. Komponen orang terdiri dari karyawan dan pengelola. Kemajuan teknologi seringkali menjadi dasar inovasi layanan. Dengan demikian, perusahaan jasa harus memasukkan penentuan teknologi sebagai aktivitas untuk melindungi perusahaan kompetitif. Lanjut. Elemen desain. Elemen desain ini harus service desain element. Elemen desain ini harus direkayasa untuk menciptakan penawaran layanan yang konsisten, yang mencapai visi layanan strategis. Elemen desain layanan menjadi template yang mengkomunikasikan kepada pelanggan dan karyawan layanan apa yang seharusnya mereka berikan dan menerima. Komponen orang terdiri dari karyawan dan pelanggan. Karyawan harus direkrut, dilatih, dan diberdayakan untuk memberikan service excellent yang diwujudkan dalam produk. Peran customer perlu didefinisikan dengan motivasi yang tepat untuk mendorong perilaku yang diinginkan. Lanjut. Service design Service design element dibagi menjadi 4, yakni sistem pengantar, desain fasilitas, lokasi, dan perencanaan kapasitas. Ciri khas dari pendekatan Soldis adalah memproduksi pasien dalam semua hal aspek proses. Misalnya pasien mencukur sendiri sebelum operasi dan berjalan di meja operasi ke arah pemulihan. Yang kedua, desain fasilitas, yakni fasilitas ini sengaja dirancang untuk mendorong olahraga dan pemulihan cepat dalam 4 hari, memberikan waktu aktivitas kembali normal yang kira-kira setengah waktu di rumah sakit tradisional. Kamar rumah sakit tidak ada fasilitas seperti telepon atau TV, dan pasien harus berjalan ke ruang tunggu dan ke kafetaria.
Yang ketiga adalah lokasi. Lokasi berada di komunitas metropolitan besar dengan layanan udara yang sangat baik, memberikan Soltis secara akses ke pasar dunia. Penduduk lokal yang besar juga mendukung VIP sumber pasien yang dapat dijadwalkan dalam waktu singkat untuk mengisi apapun yang dibatalkan pemesanan. Yang terakhir yakni perencanaan kapasitas. Karena operasi hernia adalah prosedur elektif, pasien dapat dijadwalkan dalam batch untuk mengisi waktu operasi yang tersedia. Dengan demikian kapasitas digunakan untuk memaksimumkan. Selanjutnya, introduce the teaching program. Elemen manajer dari konsep layanan Soldis juga mendukung strategi memberikan prosedur medis yang berkualitas. Ini dibagi menjadi 4, yakni ada informasi, mengelola kapasitas dan permintaan, pertemuan layanan, dan kualitas. Informasi, yakni fitur unik dari layanan Soldis adalah reuni alumni tahunan yang mewakili hubungan berkelanjutan rumah sakit dengan pasiennya. Dan yang kedua adalah kualitas. Fitur kualitas yang paling penting adalah kepatuhan semua dokter untuk metode perbaikan hernia Soldis yang menghasilkan tingkat kekambuhan dan yang rendah. Hernia inguinalis adalah pasien ini. Selain itu, pasien dengan kesulitan adalah dirujuk kembali ke dokter yang melakukan prosedur. Yang ketiga adalah pertemuan layanan, di mana pelayanan budaya pelayanan yang menumbuhkan suasana tipe keluarga diperkuat dengan makan bersama untuk staf dan pasien. Semua karyawan dilatih untuk mendorong aktivitas pasien usia yang mendorong pemulihan yang cepat. Dan yang terakhir adalah mengelola kapasitas dan permintaan pasien, di mana pasien disaring melalui surat pernyataan dan diterima dengan reservasi saja. Dengan demikian, permintaan pasien dalam hal waktu dan kesesuaian dapat dilakukan secara efektif. Lanjut. Customer value equation. Lanjut. Customer value equation, yakni untuk memastikan penerima inovasi layanan baru, proses desain harus mengambil pandangan customer centric, apa yang penting nilai layanan dari pelanggan perspektif dan ditangkap dalam persamaan berikut. Value sama dengan result product for the customer ditambah proses quality price to the customer ditambah cost of acquiring the service. Lanjut. Customer value equation, di mana customer value equation dibagi menjadi 4, yakni ada result product for the customer, process quality, price to the customer, cost of acquiring the service. Yang pertama adalah result product for the customer, yakni pelanggan tidak mencari layanan lebih baik dari membeli produk tanpa alasan, di mana layanan harus menghasilkan pemenuhan kebutuhan. Dan yang kedua adalah proses quality, di mana layanan harus sesuai dengan apa yang dimau pelanggan, di mana pelanggan sangat memperhatikan kenyamanan, kualitas harus sesuai dengan yang diinginkan. Yang ketiga, price to the customer, yakni konsisten dalam kualitas layanan harus menghasilkan biaya yang lebih rendah, di mana dalam persepsi pelanggan, sebuah layanan yang kurang baik menghasilkan nilai yang rendah.
Dan yang terakhir, cost of acquiring the service, yakni pemahaman nilai pelanggan yang menempatkan dalam perspektif berbagai elemen dan layanan yang kompetitif saat mengembangkan layanan baru. Nilai bagi pelanggan harus menjadi fokus keputusan. Lanjut. Strategi positioning toward proses struktur, di mana mempersiapkan layanan blueprint adalah langkah pertama dalam mengembangkan struktur proses layanan, akan memposisikan perusahaan di pasar kompetitif. Keputusan tepat pada derajat kompleksitas dan perbedaan yang diinginkan di dalam layanan. Gillen Stokes mendefinisikan konsep ini dan menggunakan untuk menunjukkan bagaimana perusahaan jasa dapat memposisikan dirinya atas dasar struktur proses. Lanjut. Service blueprint. Ketika sebuah bangunan dikembangkan, desainnya ditangkap pada gambar arsitektur yang disebut cetak biru, karena reproduksi dicat pada kertas khusus menciptakan garis-garis biru. Cetak biru ini menunjukkan seperti apa produk itu seharusnya dan semua spesifikasi yang diperlukan untuk pembuatannya. Gillen Stokes telah mengusulkan bahwa sistem pengiriman layanan juga dapat ditangkap secara visual diagram, yaitu cetak biru dan layanan, dan digunakan dengan cara yang sama untuk desain layanan pertama. Dan terpenting, cetak biru layanan adalah peta atau diagram alur dari semua transaksi yang merupakan proses penyampaian layanan. Lanjut. Taxonomy for service process design, yakni dibagi menjadi 3. Ada degree of difference, yang kedua object of the service process, dan yang ketiga ada the type of customer context. Yang pertama, degree of difference, yakni sebuah layanan standar, yaitu dirancang untuk volume tinggi dengan sempit, layanan jelas dan terfokus. Yang kedua ada object of the service process, yakni ketika barang diproses, perbedaan harus dibuat antara barang milik pelanggan dan barang yang disediakan oleh perusahaan jasa, yaitu memfasilitasi barang. Dan yang terakhir ada type of customer contact, yakni kontak pelanggan dengan sistem penyampai layanan dapat dijadikan dalam 3 cara dasar. Pertama, pelanggan dapat hadir secara fisik dan berinteraksi langsung dengan penyedia layanan tersebut. Lanjut. Generic approach to service system design. Lanjut. Product line approach, yakni ketika cenderung melihat pelayanan sebagai sesuatu yang pribadi, itu dilakukan oleh individu secara langsung untuk individu lainnya. Namun persepsi humanistik ini bisa terlalu membatasi dan oleh karena itu dapat menghambat pengembangan desain sistem pelayanan yang inovatif. Sekian dari presentasi dari kelompok kami. Bila ada salah kata maupun ucapan, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.